GTX 1050 Ti, salah satu VGA yang laris manis pada saat awal perilisannya di bulan Oktober 2016. Kurang lebihnya ada di harga 2 jutaan saat itu. Ya gimana nggak laris coba kalau dibandingin dengan si kakaknya yaitu GTX 1060 yang punya harga 4 juta lebih saat itu. Selain faktor harga, beberapa faktor lainnya yang bikin VGA ini populer yaitu spesifikasinya. Dengan arsitektur Pascal dibekali VRAM sebesar 4GB GDDR5 dengan bus width di 128 bit, punya bandwidth 112 Gbps, CUDA core sebanyak 768 dengan clock speed 1291 MHz yang bisa boost hingga 1392 MHz. Semua spesifikasi tersebut bisa dibungkus dengan TDP yang bisa dikatakan irit sob, cuma 75 watt aja. Beh, ini sih cocok buat yang gak mau sahabatan sama PLN. BTW ada yang versi non-pin power dan ada juga yang pakai 1x6 pin power. Kalau yang saya pegang di sini dari Zotac versi non-pin power. Cuma makan 1 buah PCIe slot aja sob. Bisa banget kan kalau dipakai di PC yang temanya mini-mini gitu. Punya display output HDMI, DP, dan DVI. Overall kondisinya masih cukup baik, tidak ada minus. Saya dapatkan VGA ini di harga 700.000 pas dengan sistem COD di kota saya tercinta yaitu Bogor. Tapi kalau teman-teman penasaran dengan harga pasarannya, VGA ini ada di sekitar 800.000 hingga 1 juta. Masih cukup banyak yang lirik kok VGA ini, terutama buat mereka yang mau irit-iritan masalah listrik. Gak apa-apa performanya nggak sekencang si RX 580 di harga yang sama. Yang penting bisa irit daya dan juga lebih gacor kalau dipakai ngedit. Saran saya buat teman-teman, kalau mau cari VGA ini, jangan beli yang harganya lebih dari 1 juta. Itu udah nggak worth it. Soalnya 1 juta lebih itu udah ada GTX 1650. Jadi, wajarnya belilah 1050 Ti di harga 1 juta ke bawah. Yuk kita tes VGA 1 ini. Berikut spesifikasi PC yang saya gunakan. Kita awali dulu dengan benchmark. Pada 3D Mark Time Spy, si GTX 1050 Ti ini mendapatkan graphics score di 2360 dengan performa yang cukup stabil. Tergolong biasa aja kalau soal performa. Lalu, pada Firestrike bisa dapat angka di 7979 pada graphics score-nya. Di Unigine Superposition dapat overall score di 5512 dengan rata-rata FPS di 41. Masih di atas 30 FPS ternyata ya rata-ratanya. Lumayan. Dan suhunya sendiri maksimal ada di 68 derajat aja. Suhu yang adem karena emang ini VGA non-pin power, jadi sangat wajar. Terus misal mau editing tipis-tipis juga bisa banget sob. Pada Blender preset Classroom, renderan bisa selesai dalam waktu 3 menit 55 detik. Waktu yang cukup lama, tapi tentunya harus sadar diri juga. Ini VGA tahun 2016 sob. Terus kalau dipakai benchmark bisa dapat 55 sampel per menit. Kalau di produktivitas mah cukup oke ya, karena ini Nvidia punya CUDA core. Jadi kalau mau editing mah udah lancar jaya lah. Apalagi kalau software editingnya ringan macam CapCut, itu aman banget. Terus kalau kita tes gaming, gimana nih performanya? Apakah masih oke di tahun 2024 akhir ini? Secara VGA ini irit daya, yang harusnya kalau irit-iritan itu pasti performanya juga ikutan irit. Yuk simak aja kita gaming di 1080p. On the money. Dominating.
Gimana sob? Irit banget kan buset ini PC? Ya emang kebantu banget sih sama si VGA-nya yang gak makan banyak daya, maksimal cuma di 75 watt aja. Kalau lagi gaming juga rata-rata cuman makan daya 100-an watt untuk total keseluruhan PC ini. VGA ini bisa jadi opsi buat kalian yang mau rakit PC yang incer irit daya tapi performanya nggak mau kentang-kentang banget lah kayak iGPU. Katakanlah seperti Ryzen 5 2400G, 3200G, atau bahkan 5600G. Dari segi performa, VGA ini jelas bisa ngalahin iGPU Vega 7. Dengan konsumsi daya yang gak jauh-jauh banget lah dari PC yang cuma ngandelin iGPU. Tapi bicara soal performa, ya gitu aja sih ala kadarnya, karena emang irit daya sekali lagi. Head to head sama yang harganya setara yaitu si RX 580 jelas akan terbantai dari segi FPS yang didapatkan. Tapi sejatinya VGA ini memang bukan ditujukan untuk orang-orang yang fokus dengan FPS. Kasarnya 60 FPS saja cukup lah, yang penting hemat. VGA ini akan saya jual lagi seharga saya membelinya sob, yaitu 700.000. Tapi saya akan ingatkan lagi, membeli barang second harus siap menerima resikonya. Untuk link pembeliannya akan saya taruh di deskripsi. Kira-kira VGA jadul selanjutnya yang mau dites apa sob? Apakah kamu ada saran? Tulis aja di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga nggak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di bawah tentang VGA ini.